Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi. Rahmat Hidayat dengan NIM 24500 31154. Dan di sini ada kelompok saya yaitu Ergi Adiansa Febrianto dengan NIM 245031139. dan Dengan di bawah saya saya. Muhammad Rizal dengan NIM 245003114. Oke, di sini saya akan memaparkan eh, PPT yang disuruh oleh Pak Margo yaitu perancangan struktur baja gedung bertingkat 5 lantai. Oke, next. Nah, untuk latar pendahuluannya, untuk latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya material baja semakin banyak digunakan di Indonesia karena pengerjaannya cepat, praktis, dan ekonomis tanpa mengurangi mutu maupun kekuatan struktur. Kegiatan konstruksi gedung berperan besar menunjang aktivitas ekonomi transportasi, distribusi, dan hunian. Perencanaan membutuhkan perhitungan presisi untuk memperoleh kekuatan struktur yang optimal dan biaya efisien. Perangkat lunak SAP 2000 digunakan untuk membantu analisis dan desain struktur sekaligus minimalkan kemungkinan kesalahan perhitungan manual. Untuk tujuan perencanaan, yang pertama merencanakan struktur gedung bertingkat menggunakan material baja mutu BJ50 dengan bantuan software SAP 2000. Yang kedua, menganalisis dimensi elemen struktur untuk memperhitungkan dimensi profil baja pada gedung 5 lantai. Yang ketiga, menganalisis pembebanan, yaitu untuk mengetahui analisa pembebanan dalam suatu konstruksi gedung. Yang keempat, menyusun estimasi biaya untuk mengetahui rencana anggaran biaya RAB konstruksi. Dan yang terakhir, menyusun dokumen kerja, yaitu menyusun rencana kerja dan syarat-syarat RKS. Next. Nah, untuk data perencanaannya, untuk properti material, mutu baja kita yaitu pakai baja 50. Untuk tegangan putus min FU 500 megapascal. Untuk tegangan leleh min FY 290 megapascal. Modulus elastisitas 200.000 megapascal. Dan peregangan minimum 16%. Gedung kuliah bertingkat struktur rangka baja dengan sistem bracing dan plat lantai komposit. Untuk profil penampang utama, IWF dan king cross. Untuk elemen, kolom lantai satu, eh, tipe dimensinya king cross 800 kali 300. Untuk FY-nya 290 MPa. Untuk kolom lantai 2 dan 3, king cross 700 kali 300. Untuk FY-nya 290 megapascal. Untuk kolom lantai 4 dan 5, king cross 500 kali 200, FY-nya 290 megapascal. Untuk balok induk, elemen balok induk, tipenya IWF 350 kali 150. Untuk FY-nya 290 megapascal. Untuk balok anak, pakai IWF 250 kali 125. FY-nya 290 megapascal. Untuk bracingnya, kita menggunakan IWF 350 kali 175. Untuk FY-nya 290 megapascal. Untuk plat lantai 1 sampai 4 atau 5 100, tipe dimensinya 120 mm per 100 mm. Next. Sogi. Lalu di sini ada pembebanan yang digunakan. Ada DL yaitu dead load ya beban mati berat sendiri struktur kolom balok pelat plus beban mati tambahan SDL keramik plafon dan tangga. Lalu ada LL yaitu light load beban hidup beban aktivitas koridor ruang kelas dan dak atap bersifat sementara dan dapat berubah. Ada WX atau WY yaitu beban angin dengan gaya horizontal akibat hembusan angin pada arah sumbu X dan Y menyebabkan pergerakan lateral. Lalu ada EX atau EY yaitu beban gempa dengan gaya dinamis lateral akibat getaran tanah. Ada SNI yang digunakan yaitu
1726 sampai 2019. Dihitung dua arah ortogonal. Lalu ada kombinasi pembebanan metode LRFD SNI 1726 sampai 2019 atau SNI 1727 sampai 2013 itu pakai ini. Lalu ada permodelan struktur baja itu pakai menggunakan software SAP 2000, perangkat lunak berbasis EPM untuk memodelkan struktur 3D dan menganalisis respon terhadap kombinasi beban mati, hidup, angin, dan gempa. Lalu ada sistem bridging yaitu pakai profil IWF 350 kali 175 dipasang diagonal sebagai pengaku lateral, menambah kekakuan, mengurangi simpangan antara lantai rib dan menstabilkan struktur tinggi. Lalu ada spring atau kekakuan elastis mempresentasikan kondisi dukungan yang tidak kaku sepenuhnya pada fondasi atau sambungan, meningkatkan akurasi analisis dinamis. Lalu ada plat dan kolom pedestal, yaitu plat lantai 120 mm atau lantai 1 sampai 4 dan 100 mm. Lalu lantai 5 kolom pendek pedestal 350 kali 750 mm dengan tulangan D16 dan D12. Lalu ada analisis gaya dalam kritis. SAP 2000 mengeluarkan gaya dalam pada tiap elemen dari EP loop seluruh kombinasi pembebanan LRFD. Gaya dalam kritis inilah yang menjadi dasar pemeriksaan rasio kapasitas penampang baja. Lalu ada gaya aksial, tarik atau tekan aksial pada kolom dan bracing akibat kombinasi beban, gravitasi, dan lateral. Lalu ada gaya geser, share 2/2 dan 3/3. Lalu ada yaitu gaya lintang pada balok dan kolom pada dua arah sumbu lokal penampang. Lalu ada momen lentur, momen 2/2 dan 3/3, yaitu momen lentur maksimum pada balok induk dan anak akibat beban gravitasi dan gempa. Lalu ada torsion, yaitu momen putir yang timbul terutama pada elemen tepi akibat eksentritas dan beban lateral. Lalu ada deformasi dan reaksi tumpuan, yaitu perpindahan joint displacement dan reaksi pada dasar struktur menjadi keseimbangan. Lalu ada analisis modal atau ragar getar. Mode 1 dan 2 translasi arah X dan Y, mode 3 puntir torsional dan struktur. Selanjutnya, Jal. Oke, untuk perhitungan dan pencarian rasio kapasitas interaction ratio adalah perbandingan gaya dalam faktor terhadap kapasitas penampang, desain AISC, LRVD 93 pada SAP 2000 memeriksa setiap elemen di seluruh elevasi bidang XY, YZ, dan XZ dan YZ. Skala rasio kapasitas ASIC dan LRVD 93 yaitu 0,00 sampai 0,50 dan 0,50 sampai 0,70, 0,70 sampai 0,90, 0,90 sampai 1 dan kurang dari 1 yaitu tidak aman. Kriteria penerimaan rasio harus lebih dari 1. Penampang dinyatakan aman apabila rasio interaksi gaya dalam terhadap kapasitas lebih dari 1. Pada seluruh kombinasi pembebanan, jika rasio kurang dari 1, profil harus diperbesar atau diganti dan analisis diulang. Alur pencarian rasio adalah input profil awal IWF atau King Cross pada SAP 2000. Jalankan analisis untuk 12 kombinasi beban LRVD. Run Steel Design AISC atau LRVD 93 untuk seluruh elemen. Periksa rasio kapasitas per elevasi XY, XZ, dan YZ. Jika rasio kurang dari 1, maka profil harus diperbesar dan run.
Keenam, kalau rasio lebih dari satu di seluruh elemen berarti desain final udah dinyatakan aman. Kesimpulan hasil desain, jika rasio lebih dari satu, rasio kapasitas seluruh elemen struktur dinyatakan aman. 12 kombinasi pembebanan electricity dikontrol. 5 lantai gedung kuliah dianalisis. BJ50 mutu baja struktur yang digunakan. Struktur baja BJ50 mampu menahan seluruh kombinasi beban mati, hidup, angin, dan gempa sesuai SNI yang berlaku. Reaksi tumpuan deformasi, gaya dalam, dan rasio kapasitas elemen berada dalam batas izin atau struktur aman dan stabil. Sistem bracing terbukti meningkatkan kekakuan lateral dan mengurangi simpang antar lantai, drift akibat gempa atau angin. Hasil perencanaan menghasilkan estimasi biaya RAP dan rencana kerja dan syarat-syarat RKS sebagai dasar pelaksanaan. Sekian presentasi Sekian dari kelompok presentasi dari kami. kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dihentikan. Eta Dah. teh salapan slide bener kan? Hmm.